kembali ke soal tadi bahwa presiden ternyata memang belum secara jelas memisahkan garis tegas dengan presiden pendahulunya yang sebelumnya. Jadi artinya orang-orang kunci Pak Jokowi masih di seputar istana dan seterusnya. Nah, Pak Jokowi seringkali disebut tidak jauh-jauh dari teman-teman yang atau oligark atau oligarki ya. Nah, gimana memahamkan publik bahwa apa sih sebenarnya kaitannya antara Pak Jokowi, oligarki, sekarang ada Pak Prabowo, presiden baru yang mestinya punya ketegasan dan seterusnya. Gimana mendudukkan itu? Iya, kelompok oligark ini kan sebenarnya menempatkan kekuasaan cakar tangannya itu di seluruh lini kekuasaan. Dia bisa mengendalikan apa saja yang mereka inginkan demi kepentingan kekuasaan, kekayaan lah gitu ya. Dan itu terlihat dari figur-figur tertentu ya, yang katakanlah masih mendominasi baik di era Presiden Jokowi hingga Pak Prabowo. Kita misalnya masih mempertanyakan kenapa Pak Erick Thohir, saya ambil contoh ya, selain yang lain nanti. Pak Erick Thohir masih menjadi men BUMN. Padahal Danantara sudah ada gitu ya. Kerjaan Menteri BUMN tidak ada gitu ya. Nah, uniknya orang akan menyangka bahwa ini adalah akhir dari Pak Erick Thohir. Gitu selesai gitu. Nah, ternyata begitu reshuffle malah dapat jabatan baru ya, Menpora gitu ya, yang agak sinkron dengan ketua PSSI gitu ya. Nah, sementara kita merasa Pak Eto adalah part of-nya presiden lama begitu ya. Nah, ini menimbulkan tanda tanya sekuat apa kelompok oligark di lingkaran istana. Kok tidak tersentuh, tidak digeser dan lain-lain. Kalau dilihat yang bergeser kemarin kan adalah orang-orang yang bukan, dia mungkin bagian dari simpul kekuasaan, tapi bukan oligark inti gitu ya. Nah, kita bisa lihat itu mudah tersingkirkan. Tapi yang kemudian punya kekuatan modal, kekuasaan, jejaring kuat, itu malah tidak disentuh oleh Presiden. Nah, ini pertanyaan publik barangkali ya. Sebenarnya bagaimana sih mestinya negara bersikap terhadap oligark? Negara kan tidak melarang orang punya kekayaan ya, punya dominasi ekonomi. Yang tidak boleh itu adalah memiskinkan orang. Nah, negara sebenarnya bisa mengatur banyak hal. Misalnya, kalaupun mereka kaya, pajaknya sesuai dengan kekayaan. Negara kita belum pernah membuat kebijakan yang mampu membuat para pemilik kekuasaan modal itu membayar pajak sebagaimana mestinya. Malah terjadi pengampunan-pengampunan pajak yang tidak berguna ya, tidak maksimal, hanya untuk mencari uang sebenarnya, bukan menyelesaikan masalah. Kita berharap misalnya ada peran oligark dengan cabang-cabang bisnisnya dalam mensejahterakan rakyat, ada CSR. Tapi CSR itu kan malah dimanfaatkan oleh anggota DPR dan segala macam. Jadi kebijakannya sudah ada, cuman penyimpangannya itu dibiarkan. Jadi negara, dalam hal ini presiden menurut saya, karena negara kita sistemnya presidensial diwakilkan dengan kekuasaan presiden, mengatur ini semua. Nah, sayangnya kita pernah mendengar Pak Presiden ketika berkampanye kemarin bertemu dengan kelompok oligark yang beberapa orang itu mengatakan, saya baru sadar